Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti SPD. Saya adalah guru SD YPPSB 3 Sangatta Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan inovasi saya dalam pembuatan media belajar berbasis IT. Inovasi ini saya beri judul Nyentriknya Whiteboard Animation dan Google Form untuk mengatasi learning loss peserta didik pada pembelajaran organ gerak manusia. Istilah nyentrik merupakan singkatan dari menyenangkan dan menarik. Agar tujuan pembelajaran tercapai, perlu adanya perencanaan yang baik. Perencanaan pertama yang saya lakukan adalah membuat RPP 1 lembar berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2019. RPP ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran PJJ untuk 1 kali PJJ dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Saya merencanakan tema organ gerak hewan dan manusia, subtema cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, muatan pelajaran PPKN dan IPA. Tahun 2021-2022. Adapun komponen yang ada dalam RPP ini adalah kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran. Adapun tujuannya adalah dengan melihat gambar, peserta didik mampu memahami kewajiban anak di sekolah. B. Dengan menyimak video whiteboard animasi, peserta didik mampu mengidentifikasi penyakit atau kelainan pada tulang, sendi, dan otot manusia. C. Dengan menyimak video whiteboard animasi, peserta didik mampu menjelaskan penyebab gangguan kesehatan alat gerak manusia. D. Dengan menyimak video whiteboard animation, peserta didik mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan alat gerak manusia. Adapun kegiatan pembelajarannya adalah dibagi menjadi 3 tahap seperti pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada pendahuluan, pertama-tama guru mempersiapkan classroom dengan menulis di tugas kelas kalimat sapaan dan mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum belajar PJJ. Guru memberi petunjuk PJJ antara lain menebak gambar anak belajar, menonton atau menyimak video, dan mengerjakan Google Form. Guru memposting gambar anak sedang belajar, materi video whiteboard animation dan Google Form di classroom. Kemudian dilanjutkan dengan peserta didik login di classroom sesuai dengan jadwalnya. Kegiatan inti. Yang pertama, peserta didik membuka tugas dan membaca petunjuk yang ditulis guru, antara lain melihat gambar anak yang sedang belajar. Siswa menuliskan jawaban dari apa pertanyaannya, apa kewajiban anak sesuai pada gambar di komentar kelas untuk mengakomodir hasil belajar dari MUPEL PPKN. 2. Peserta didik menonton dan menyimak video whiteboard animation tentang cara menjaga kesehatan alat gerak manusia. Video ini dapat diputar berulang-ulang. Muatan pelajaran IPA. Peserta didik diberi kesempatan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar apabila ada materi yang kurang bisa dipahami atau bisa menghubungi melalui WA guru. Guru tetap siaga di classroom. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan evaluasi IPA di Google Form sebelum tenggat waktu selesai. Alokasi kegiatan ini minimal 15 menit. Kegiatan penutup,
Guru mengimpor nilai peserta didik dan mengembalikan pada peserta didik serta memberi komentar sebagai apresiasi dan pelurusan konsep jika masih ada yang keliru di antara mereka. Guru menulis nama-nama peserta didik yang belum mengerjakan tugas dan menginfokan kepada orang tua melalui WA grup kelas untuk membantu mengingatkan Ananda segera mengerjakan tugas. Komponen terakhir dari RPP ini adalah penilaian. Sikap, yaitu disiplin mengerjakan tugas tepat waktu. Pengetahuan, tes tulis di Google Form bentuk pilihan ganda untuk MUPEL IPA, dan tes tulis di komentar kelas untuk MUPEL PPKN. Pada ranah keterampilan, tidak dilakukan karena akan dikerjakan di pertemuan berikutnya dengan KD menyajikan karya organ gerak manusia. Kemudian, saya akan membuat perencanaan membuat video whiteboard animation sebagai media ajar tema organ gerak manusia, subtema 3, cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Berikut tahapan yang saya buat sebelum membuat media pembelajaran whiteboard animation pada materi organ gerak manusia. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat naskah GBIM atau garis besar isi media. GBIM merupakan suatu rancangan yang memberikan pedoman atau pegangan dalam menuliskan bahan ajar. Pada GBIM tergambar indikator apa yang diharapkan, topik-topik apa saja yang harus disampaikan, dan media-media atau aset-aset apa saja yang akan digunakan untuk membantu menjelaskan materi-materi pada materi ini. Yang kedua, membuat jabaran materi. Jabaran materi merupakan jabaran atau isi materi dari sebuah media pembelajaran. Jabaran materi merupakan pengembangan dari penyusunan GBIM. Tahapan yang terakhir adalah membuat naskah atau storyline. Naskah atau storyline merupakan bentuk penyajian materi instruksional berupa teks, gambar, dan suara, serta sebagai penuntun dalam memproduksi program media. Dalam artian, naskah tersebut menjadi penuntun kita dalam merekam suara, memadukan gambar dan suara, memasukkan musik dan efek, sehingga menarik serta mudah diterima oleh peserta didik. Saya membuat whiteboard animation ini cukup 3 menit saja untuk menjaga mood peserta didik untuk terus menontonnya. Perencanaan selanjutnya adalah untuk evaluasi hasil pembelajaran. Saya merencanakan dan membuat sendiri soal-soal di Google Form sesuai indikator yang tertulis di RPP dan memilih bentuk pilihan ganda karena materi pada pertemuan ini relatif ringan, mudah dipahami, dan tidak kompleks. Untuk evaluasi keterampilan dilaksanakan tersendiri di pertemuan berikutnya agar tidak membebani siswa yang belajar secara PJJ. Inilah hasil produk video whiteboard animation pada materi pembelajaran cara merawat kesehatan alat gerak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Dwi dalam pelajaran IPA. Video kali ini kita akan belajar cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya.
Pada video-video sebelumnya, kita sudah belajar tentang penyakit atau kelainan pada anggota gerak kita, mulai dari tulang, sendi, dan otot. Kelainan pada tulang antara lain patah tulang, kifosis, lordosis, skoliosis, rakitis, dan juga osteoporosis. Sementara kelainan pada sendi ada terkilir sendi dan dislokasi atau tulang keluar dari sendi. Lalu kelainan pada otot ada kram otot, atrofi, dan polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Dari sekian banyak penyakit atau kelainan yang mengganggu alat gerak kita, nyatanya gangguan tersebut bisa dicegah loh, asalkan kita bisa memelihara kesehatan anggota gerak kita sendiri. Tapi bagaimana caranya? Kita bahas yuk! Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti gambar ini? Bagaimana rasanya? Ya, berat dan punggungmu sakit. Membawa atau memikul beban yang terlalu berat dapat mengganggu kesehatan alat gerak manusia. Penyebab lainnya adalah susah makan dan kebiasaan yang salah, seperti duduk atau berdiri yang salah, menulis dengan tubuh yang miring atau ke samping, berjalan dengan tubuh membungkuk, dan malas bergerak. Cara menjaga kesehatan alat gerak manusia. 1. Makan makanan yang bergizi, minum susu berkalsium, berjemur di bawah sinar matahari pagi 10-15 menit untuk mendapatkan vitamin D, membersihkan makanan dan lingkungan sekitar agar terhindar dari virus atau bakteri yang menyerang otot dan tulang. Tentunya, rajin berolahraga secara teratur. Setelah menyimak materi tadi, sekarang kita latihan soal ya. Pertanyaannya adalah, kegiatan berikut yang kurang baik bagi kesehatan tulang dan otot adalah titik-titik. A. Lari pagi dengan teratur. B. Makan makanan yang bergizi dengan teratur. C. Membawa beban yang tidak terlalu berat. Atau D. Duduk dengan posisi membungkuk. Jawabannya adalah D. Selanjutnya latihan soal 2. Untuk soal ini silakan dibaca dalam hati. Kira-kira apakah jawabannya? Ya, benar. Kifosis. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di materi IPA selanjutnya. Ingat selalu, dengan sains kamu bisa mengubah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah postingan yang diterima di Classroom peserta didik. Peserta didik membaca petunjuk yang ditulis guru dan menyimak tujuan pembelajaran yang harus dia capai. Peserta didik mengikuti instruksi untuk membuka gambar. Setelah membuka gambar, peserta didik kemudian menulis jawaban di kolom komentar. Berikutnya adalah penampakan classroom guru. Guru telah menerima jawaban dari muridnya. Setelah selesai mengerjakan MUPEL PPKN, peserta didik membuka tugas keduanya yaitu IPA. Peserta didik kembali membaca petunjuk, lalu membuka tautan video yang dilampirkan, kemudian menyimak video tersebut sampai selesai. Konten memelihara kesehatan alat gerak manusia bukanlah materi pelajaran yang rumit, sehingga pembelajaran dengan video sangat mungkin dilakukan sebagai strategi tambahan dalam kegiatan pembelajaran. Konten yang disampaikan pun singkat, yaitu kurang lebih 3 menit, dan terfokus sehingga peserta didik dapat menangkap esensi dari materi yang disampaikan. Digital Whiteboard Animation.
Kelebihan video ini adalah video dapat diputar ulang sesuai dengan keinginan peserta didik. Selanjutnya adalah simulasi ketika peserta didik mengerjakan tugas Google Form-nya. Setelah diposting oleh guru, di bagian forum akan tampak tugas harian menjaga kesehatan alat gerak manusia. Diklik saja seperti ini. Peserta didik akan membaca petunjuk, kemudian mengerjakan tugasnya. Google Form ini sangat mudah, tinggal memberi nama, tulis namanya, kemudian klik kelas. Berikutnya, peserta didik akan menjawab satu persatu dari soal yang telah diberikan sampai selesai. Jika sudah selesai, pastikan anak-anak mengklik kirim. Setelah melihat skor, ternyata peserta didik ini mendapat poin 90 dari 100. Kita lihat bagian mana yang dia mengalami kesalahan. Salah satu di bagian 8. Itulah kemudahan yang didapatkan dari Google Form untuk membantu guru mempermudah murid mengerjakan dan mengevaluasi hasil belajarnya. Sesaat setelah peserta didik mengirim jawaban, maka guru dapat melihat langsung hasil belajar mereka di spreadsheet dan dapat pula langsung mengimpor nilai di Classroom, sehingga nilai bisa segera dikembalikan dan dapat dilihat oleh peserta didik ataupun orang tua di rumah. Apabila ada peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM, guru bisa segera membuat rencana tindak lanjut. Demikian penjelasan nyentriknya video whiteboard animation dan penggunaan Google Form untuk mengatasi learning loss peserta didik pada pembelajaran organ gerak manusia subtema cara memelihara kesehatan anggota gerak manusia. Thank you, semoga bermanfaat.